May mulai, Liz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini, di mana kelompok kami, kelompok 10 mata kuliah Politik Ekonomi Islam akan membahas tentang politik ekonomi dan keuangan Islam di berbagai negara Muslim. Di sini ada Bahrain, Oman, Arab Saudi, dan yang terakhir yaitu Turki. Baik, di sini ada 3 pemateri yang akan menjelaskan materi ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, Firmansyah, dan yang kedua yaitu ada Mbak Lisha Rahmawati, dan yang terakhir yaitu ada Mbak Romlawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang bagaimana sih gambaran ekonomi yang berada di negara Timur Tengah begitu. Di sini ekonomi di Timur Tengah itu bergantung kepada komoditas minyak bumi, di mana kegiatan ekonomi di Timur Tengah itu dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan kedaulatan negara-negara yang berada di Timur Tengah. Pertumbuhan ekonomi di Timur Tengah itu dipengaruhi oleh konflik antar negara. Baik yang kita ketahui bahwasanya di Timur Tengah itu sering terjadi konflik antar negara di Timur Tengah itu sendiri, di mana kawasan Timur Tengah di sini belum terpengaruh oleh kerjasama ekonomi dalam bentuk kawasan perdagangan bebas, kerjasama ekonomi yang utama di dalam kawasan Timur Tengah, yaitu adalah Liga Arab. Mungkin itu sedikit gambaran ekonomi yang berada di Timur Tengah. Selanjutnya ini akan dijelaskan lebih spesifik lagi begitu, lebih dijelaskan lagi di berbagai negaranya, di mana negara yang pertama di sini ada Bahrain dan yang kedua Oman yang akan dijelaskan oleh saudari Mbak Lisha Rahmawati. Kepada Mbak Lisha Rahmawati dipersilahkan. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama. Tanpa salam kembali, saya akan menjelaskan tentang ekonomi Bahrain. Bahrain merupakan negara yang menganut ekonomi pasar terbuka dan menempatkan Bahrain pada tingkat 13 di dunia dan menduduki peringkat pertama di antara 15 negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Pemerintah Bahrain telah mengubah pembangunan ekonomi di Bahrain dari industri minyak menjadi gas, beralih ke industri jasa. Bidang ekonomi yang dijadikan kegiatan sekaligus sumber ekonomi adalah keuangan, perbankan, asuransi, serta manufaktur. Jadi maksudnya di sini ekonomi Bahrain bersifat ekonomi pasar terbuka. Pemerintah Bahrain telah mengubah pembangunan ekonomi di Bahrain dari industri minyak dan gas beralih ke industri jasa. Bidang ekonomi yang dijadikan sebagai kegiatan sekaligus sumber ekonomi adalah keuangan, perbankan, asuransi, konstruksi, pariwisata, serta manufaktur. Perubahan kebijakan ekonomi Bahrain itu dimulai sejak tahun 2000 dengan perkembangan yang positif. Ekonomi Bahrain tergolong stabil dari tahun 2000 hingga tahun 2008. Produk domestik bruto di Bahrain mengalami pertumbuhan rata-rata 6,5% per tahunnya. Masyarakat hidup dengan pendapatan per kapita sebesar 29.873 US dollar. Tingkat inflasi di Bahrain mencapai 3,4% dengan peredaran investasi asing langsung sebesar 2,9 miliar US dollar. Perekonomian Bahrain ini merupakan yang tertinggi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Komoditas utama yang menjadi sumber ekonomi Bahrain itu adalah minyak, aluminium, dan tekstil. Ekonomi Bahrain meningkat melalui kegiatan ekspor komoditas tersebut. Dalam kegiatan ekspor, Bahrain bekerja sama dengan Arab Saudi, Amerika Serikat, dan juga Uni Emirat Arab. Bahrain juga melakukan kegiatan impor berupa minyak bumi, mesin, dan bahan kimia. Kerjasama impor diadakan dengan negara Arab Saudi, Jepang, Amerika Serikat,
Jerman, Inggris, dan Uni Emirat Arab juga. Kerjasama terbesar Bahrain dalam bidang ekonomi diadakan dengan Arab Saudi. Bahrain mengalami hambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 akibat krisis ekonomi global. Selain itu, terjadi defisit akibat penurunan harga minyak dan sulitnya mencari kredit internasional dan dana pembiayaan proyek-proyek non-minyak selama krisis ekonomi global. Dan yang kedua itu ada negara Oman. Oman merupakan negara yang menganut sistem perdagangan terbuka. Perdagangan luar negeri menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional, terutama bagi penerima negara dari hasil penjualan minyak bumi. Jadi Kesultanan Oman ini merupakan salah satu negara yang stabil di kawasan Timur Tengah dengan menerapkan politik luar negeri yang netral. Oman sering memainkan peran sebagai mediator dan diffuser atau peredam konflik di kawasannya, khususnya antara negara anggota GCC atau Gulf Cooperation Council. Oman merupakan negara yang menganut sistem perdagangan terbuka. Perdagangan luar negeri menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasionalnya, terutama bagi penerimaan negara dari hasil penjualan minyak buminya. Dari 5 tahun terakhir, Oman selalu mencatat surplus perdagangan. Meskipun harga minyak dunia tengah berada di level rendah, Oman masih bisa mencatat surplus meskipun nilainya berkurang jauh. Produk utama ekspor Oman adalah minyak, gas alam, produk-produk hidrokarbon, aluminium, biji besi, dan pupuk. Sedangkan produk utama yang diimpor oleh Oman adalah kendaraan bermotor, aksesoris kendaraan, peralatan konstruksi, dan peralatan komunikasi. Oman merupakan anggota GCC yang didirikan pada tahun 1981 dengan 6 negara, yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Blok GCC ini memiliki lokasi yang sangat strategis di dunia dan dikenal sebagai penghasil minyak dan gas. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Lisa yang sangat terperinci. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari penjelasan Saudari Lisa Rahmawati tadi. Bahwasanya di sini saya akan menjelaskan tentang Arab Saudi. Di sini Arab Saudi itu tercatat memiliki banyak ladang minyak. Sudah kita ketahui bahwasanya di Timur Tengah komoditi atau hal yang diutamakan atau hal yang paling nampak ketika berbicara Timur Tengah yaitu tentang minyaknya yang menjadi sumber utama penghasilan mereka. Semua aktivitas ekonomi yang terjadi di sana, terutama di bidang perminyakan, itu diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Arab Saudi di sini tercatat memproses 18% kebutuhan minyak dunia dan merupakan negara eksportir minyak terbesar di dunia. Mereka juga memainkan peran sebagai ketua OPEC, yaitu organisasi negara eksportir minyak di dunia selama beberapa tahun. Di sini kekayaan yang cukup besar dari sektor tambang minyak itu membuat Arab Saudi memiliki kekuatan peran dari keluarga kerajaan Saudi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tak hanya itu, tidak hanya di segi minyak buminya, bahwasanya di Arab Saudi itu ada juga perdagangan, dan yang kedua yaitu ada pertanian, dan yang terakhir yaitu ada peternakan. Mungkin itu sedikit gambaran tentang Arab Saudi. Selanjutnya saya akan pasrahkan kepada pemateri yang terakhir yaitu Mbak Romlawati. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemateri pertama sampai pemateri ketiga di sini saya akan melanjutkan tentang studi kasus yang berada di beberapa negara, salah satunya yaitu di Turki. Turki ini merupakan negara yang
menggunakan sistem parlementer. Ekonomi di Turki di sini dikategorikan sebagai ekonomi negara menuju maju oleh IMF. Turki adalah satu negara maju di dunia menurut Siawot Fotback, dan Turki ini merupakan negara dengan PDB nominal terbesar ke-18 dan PDB menurut PPP sebesar 17 di dunia. Kenapa? Karena negara ini termasuk di antara produsen termuka di dunia dalam produk pertanian, kendaraan bermotor serta transportasi lainnya. Dan juga ya di Turki ini juga menghasilkan tidak jauh lah dari negara-negara yang sudah disebutkan oleh pemateri yang tadi, itu juga memperoleh tekstil dan transformatif. Jadi penjelasan dari saya tidak terlalu banyak karena ini sudah ada sangkut pautnya dengan penjelasan pemateri sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Romlawati yang melanjutkan penjelasan dari pemateri yang pertama dan yang kedua tadi, dan menjadi penjelasan pemateri penutup yang sangat manis ya untuk diskusi pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami, kelompok 10 yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.